Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis bahas soal oli mesin yang cocok untuk kebut-kebutan tapi harian. Kalau untuk yang jarak pendek, untuk jalan pelan-pelan, rekomendasi ini ya meseran B40, meseran SE40, Horange, Win Formula Car, terakhir ada feeder all gitu ya. Nah, tapi untuk kebut-kebutan harian, terutama untuk yang suka cari RPM tinggi ya, yang pakainya RPM tinggi terus, gasnya notok terus, ya oli-oli itu nggak cocok ya kalau menurut penulis. Dan ini penulis spesifik adalah pemakaian kebut-kebutan untuk harian. Jadi bukan untuk kebutuhan balap, karena untuk kebutuhan balap lebih ribet lagi ya. Antara drag race dengan sirkuit pasti butuhnya beda, dan bisa jadi beda tuning, bakal beda oli mesin yang dibutuhkan. Ada tuning yang mesinnya sangat panas, ada tuning yang mesinnya nggak begitu panas. Ada yang butuh anti aus, ada yang nggak begitu butuh anti aus. Ini khusus spesifik untuk oli mesin yang dipakai ya nggak selalu kencang sih. Butuh ya roto awet, butuh ya tahan lama, tahan RPM tinggi, apa maneh, nggak harus halus di RPM rendah gitu ya, nggak butuh halus RPM rendah, karena yo kalau ngomong halus RPM rendah itu biasanya oli-oli yang cocok untuk ngebut itu nggak begitu halus untuk RPM rendah. Dan kita juga ngomongnya top speed ya, bukan akselerasi. Jadi yang butuhnya kencang top speed, bukan akselerasi yang sip. Karena akselerasi yang sip itu butuhnya beda lagi. Jadi yang butuhnya stop and go nggak termasuk. Jadi ini butuhnya adalah motor yang untuk kecepatan tinggi dan ya tidak mementingkan akselerasi. Kalau untuk mementingkan akselerasi sudah beda lagi. Kita juga membatasi tidak pada motor laki ya. Jadi kalau top speed untuk motor laki itu biasanya yang penting itu adalah kemampuan akselerasi. Top speednya sendiri nggak begitu banyak butuh ya. Beda dari motor matic. Kalau motor matic kecepatan tinggi, RPM tinggi, itu mau nggak mau harus mengorbankan akselerasi. Dan ini ya penulis sudah dari banyak oli ya, oli yang mendukung top speed itu selalu akselerasinya nggak begitu sip. Oli yang cocok untuk kebut-kebutan itu, untuk harian kebut-kebutan, itu punya karakter, yaitu kalau RPM tinggi itu halus suara mesin, minim getaran mesinnya, licin lah gitulah. Kalau untuk penulis licin itu ada dua caranya. Yang satu engine brake, motor terasa telunyur gitu, begitu kalau kita nggak gas gitu ya. Lepas gas full itu motor terasa nelunyur. Terus yang kedua adalah RPM mesin yang nggak cepat turun, dan ini harus dilihat juga di kecepatan berapa, di RPM berapa nelunyurnya itu. Nah, licin untuk yang cocok untuk RPM tinggi itu ya biasanya dijalankan di atas kecepatan 60. Kalau kita lepas gas itu RPM mesin nggak cepet turun. Halusnya juga
kita harus cek halusnya di ya kecepatan di atas 60. Untuk oli yang kecepatannya tinggi ya tentu sangat penting sekali shear stability ya, ketahanan oli terhadap RPM tinggi. Kalau istilah resminya ya temporary viscosity loss-nya harus kecil. Kalau permanent viscosity loss itu sudah beda lagi ceritanya. Tapi ya kalau kita ingin awet ya permanent viscosity loss-nya juga harus minim. Nggak cuma yang temporary saja yang minim, tapi yang permanennya juga harus minim. Jadi pengurangan kekentalan secara permanennya harus kecil. Nggak banyak ya oli-oli yang bisa licin di RPM tinggi itu. Ya mungkin penulis nggak begitu ingat ya juga, karena penulis itu nggak coba terlalu banyak merek ya. Walau penulis sudah coba 100 berapa merek ya, lebih dari 150 merek oli, tapi kebanyakan olinya adalah oli yang kelas rendah, bukan PCMO high end. PCMO high end nya juga seringnya kelas tengah-tengah, yang kelas tertinggi hanya beberapa. Nah, oli-oli yang biasanya itu licin di RPM tinggi itu biasanya ya merek ternama. Walau nggak semua merek ternama itu licin ya. Jadi oli ternama, kalau itu namanya lokal, merek Shell, merek apa mana ya, Castrol belum pernah coba, Magnatec sih. Shell, Repsol itu entah kenapa biasa-biasa ya rasanya ya. Penulis sudah pernah coba Repsol PCMO itu yang versi lama, yang botolnya masih hijau. Kalau oli Shell ya termasuk baru sih. Cuma belum nyoba yang Shell Extend. Tapi ragu-ragu nyoba Shell Extend itu. Karena ya semua oli Shell yang penulis coba cepat jadi hitam. Merek Skix nggak begitu bagus, merek Kendal nggak begitu bagus. Merek-merek Amerika, Amsoil ya yang termasuk lumayan itu ya. Amsoil itu bisa membuat licin di RPM tinggi, RPM rendah enggak. Motul yang termasuk murah, motul multi power itu juga termasuk oke, karena ya bisa licin di RPM tingginya. Selain itu merek Jerman Ravenol TSI itu termasuk. Jadi Ravenol TSI itu yang dulu ya, yang bahannya masih ada PAO nya itu licin di RPM tinggi. Selain Ravenol TSI apa mana ya? Kalau yang merek-merek barusan ini ya Petronas. Beberapa kali penulis coba Petronas yang PCMO itu licin di RPM tinggi. Juga merek Mobil One. Mobil One beberapa tipe itu kayaknya termasuk yang buatan lokal juga itu licin di RPM tinggi. Oli FK itu juga. Kalau yang merek murah yang penulis temui licin RPM tinggi itu cuma merek Eni. Dan uniknya itu nemunya malah di oli Jaso MA. Oli PCMO nya juga licin sih. Tapi ya yang unik oli Jaso MA, Jaso MB nya juga licin di RPM tinggi. Tapi tentu levelnya beda-beda ya, beda-beda. Yang sering jadi masalah utama adalah karena bahan olinya, base oilnya itu yang kurang tahan terhadap RPM tinggi. Itu yang jadi kelemahan utama. Kalau ingin yang tahan, itu kita harus pilih yang model PAO ya.
Tapi kalau yang PAO harganya sudah termasuk tinggi sekali, di atas 250.000. Walau kita juga harus hati-hati ya, karena ya banyak oli 250.000 walau itu merek misalnya Ravenol gitu ya, tapi bukan PAO bahannya. Itu ada. Oh iya, tambah satu lagi merek Amerika, Valvoline ya. Tapi tetap sih ya, kelemahan oli sekarang itu dari bahan oilnya, base oilnya. Jadi kalau kita milih, kita harus pilih oli yang kalau dipakai RPM tinggi nggak cepet encer. Nah ini susahnya, kita cuma bisa dengan coba ya. Untuk tahu kita cuma bisa dengan coba, nggak bisa dengan lihat tulisan di bungkus, karena di spesifikasi oli yang biasa di-share pabrikan itu jarang sekali ditunjukkan angka ketahanan kekentalan. Ada viscosity index, tapi angka viscosity index itu merupakan angka yang menunjukkan ketahanan kekentalan terhadap perubahan suhu. Nah, yang kita butuhkan adalah yang kena RPM tinggi juga, jadi nggak cuma kena suhu tinggi tapi juga RPM tinggi. Untuk merek-merek yang penulis sebut tadi yang tahan terhadap RPM tinggi itu Petronas ya. Tapi ini Petronas penulis ngomongnya yang lama, karena penulis belum pernah nyoba Petronas yang baru. Petronas lama kalau PCMU nya yang tipe 800 atau 1000. Juga oli mobil One sebelumnya penulis pakai oli diesel sih sebenarnya, mobil One ESP3 X3. Walau itu oli diesel, tapi yo untuk oli mobil bensin cukup licin ya, karena standarnya juga baru, aditifnya juga nggak banyak. Dipakai kencang cocok, cuma itu olinya termasuk encer. Jadi ya kalau daerahnya seperti penulis kurang begitu awet. Selain itu yang awet juga Amsoil, tapi penulis nyobanya Amsoil yang versi zaman dulu ya, bukan keluaran yang sekarang, karena keluaran yang sekarang Amsoil sudah nggak pakai bahan PAO lagi. Yang licin juga apa ya, satu lagi mungkin merek FK, tapi penulisnya banyak FK Pau Ester, bukan FK yang untuk mobil. FK PAO yang untuk mobil mahal kayaknya, harganya 500 atau berapa gitu. Apa mana ya, kayaknya masih ada satu lagi. Kalau motul penulis nggak tahu ya, motul yang PAO itu yang harga berapa ya, mungkin 600.000 per liter. Apa mana? Habis kayaknya itu aja ya. Jadi ya sayangnya sedikit pilihan olinya. Kalau mau yang murah ya oli Eni itu 35 atau berapa per liter. Kekentalan tentu ya milih yang cocok dengan keadaan cuaca. Ditinggikan sedikit ya kalau Eni itu, karena dari sisi ketahanan kekentalan termasuk nggak begitu sip lah. Jadi misal butuhnya yang 10W40, beli yang 20W50. Nanti dipakai beberapa hari jadi 10W40. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.